Selamat pagi Bapak FJ Putohena. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Saya Rizky Mulia Ardana. Dan saya Binanto Sabdojati Sadewo. Saya Bintang Adi Putra. Ingin mempresentasikan tentang korupsi. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik itu dalam bentuk finansial, politis, atau keuntungan pribadi lainnya. Tindakan korupsi dapat melibatkan berbagai bentuk seperti suap, nepotisme, penggelapan dana publik, atau manipulasi proses keputusan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memiliki dampak yang merugikan terhadap pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan stabilitas politik. Praktik korupsi dapat mempengaruhi fungsi lembaga-lembaga pemerintah, merongrong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan ketersetaraan dalam distribusi sumber daya. Oke, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi korupsi di Indonesia? Yang kedua, apa saja hal yang membuat korupsi marak terjadi di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana peran mahasiswa dalam memberantas korupsi di Indonesia? Yang selanjutnya, tujuan masalah. 1. Mengetahui cara mengatasi masalah korupsi di Indonesia. 2. Mengetahui hal-hal yang membuat korupsi menjadi marak di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui peran mahasiswa dalam memberantas korupsi. 1.4 Manfaat. Yang pertama, membuat para pembaca agar sadar dari bahaya korupsi. Yang kedua, membantu menciptakan generasi muda yang jujur. Selanjutnya, bab 2. Skenario gagasan korupsi. Korupsi adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berikut adalah sebuah skenario fiktif yang menggambarkan situasi korupsi. Judul: Korupsi di Kota Metropolitan. Tokoh utama: Dewi Saraswati, wali kota di sebuah kota metropolitan yang sedang berkembang. 2. Adi Pratama, pengusaha properti yang ingin memperoleh izin untuk proyek perumahan besar. 3. Rudi Hermawan, pegawai di Departemen Perizinan yang memiliki kewenangan memberikan izin proyek. Berikut adalah skenario yang akan saya bacakan. Dewi Saraswati, seorang wali kota yang memiliki kendali atas proses perizinan di kota metropolitan yang sedang berkembang pesat. Dihadapkan pada tekanan untuk meningkatkan pendapatan kota dan memenuhi janji-janji kampanyenya, Adi Pratama, seorang pengusaha properti, mendekati Dewi dengan tawaran besar untuk mendapatkan izin pembangunan proyek perumahan mewah di area strategis kota tersebut. Dalam pertemuan rahasia, Dewi dan Adi menemui Rudi Hermawan, seorang pegawai di Departemen Perizinan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin proyek. Mereka menyusun skema di mana Adi akan membayar sejumlah besar uang kepada Dewi dan Rudi sebagai imbalan atas pemulusan proses perizinan dan mendapatkan izin proyek dengan cepat. Rudi, yang menghadapi kesulitan keuangan, setuju untuk terlibat dalam skema ini tanpa menyadari resiko hukum yang dihadapinya. Proses perizinan dilalui dengan cepat dan proyek Adi diberikan izin tanpa memperhatikan prosedur yang benar. Namun, sebuah kelompok aktivis masyarakat yang peduli terhadap transparansi dan anti korupsi mulai menyelidiki kejadian tersebut. Mereka menggunakan kekuatan media sosial dan riset independen untuk mengungkap skandal korupsi ini kepada publik. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari masyarakat dan media membuat skandal ini sulit untuk disembunyikan. Pemeriksaan hukum pun dimulai, dan akhirnya Dewi, Adi, dan Rudi diadili atas tuduhan korupsi. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pejabat dan pengusaha lainnya tentang konsekuensi praktik korupsi di tingkat
lokal. Baik, skenario ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana korupsi bisa merayap ke dalam proses perizinan dan pembangunan di lingkungan perkotaan, serta bagaimana upaya dari masyarakat dapat membongkar dan menghentikan praktik korupsi tersebut. Harap dicatat bahwa ini adalah cerita fiksi dan tidak mencerminkan kejadian nyata atas individu tertentu. Baik, selanjutnya adalah implementasi gagasan korupsi. Bagaimana suatu negara atau organisasi dapat mengimplementasikan upaya pemberantasan korupsi? Berikut adalah langkah-langkah yang umum diambil. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. Banyak negara mendirikan lembaga khusus anti korupsi yang bertugas menyelidiki, menuntut, dan mencegah korupsi. Lembaga semacam itu biasanya memiliki otonomi dan kekuasaan khusus. 2. Penegakan hukum yang tegas. Meningkatkan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi. Ini dapat menyangkut penyelidikan, penuntutan, serta penjatuhan hukuman yang memadai. 3. Peningkatan transparansi. Mendorong transparansi dalam kebijakan publik, pengelolaan dana publik, serta keputusan-keputusan pemerintah. Peningkatan akses informasi publik dapat membantu mencegah tindakan korupsi. 4. Pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai pemerintah dan sektor swasta tentang etika, integritas, serta risiko korupsi. 5. Whistleblower protection. Menerapkan undang-undang perlindungan bagi pengungkap informasi atau whistleblowers yang memberikan laporan tentang praktik korupsi. 6. Audit and monitoring. Melakukan audit dan monitoring secara teratur terhadap keuangan dan operasional pemerintah untuk mengidentifikasi potensi penyelewengan dana atau tindakan korupsi. 7. Partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah dan proyek-proyek pembangunan untuk membantu mendeteksi dan melaporkan tindakan korupsi. 8. Sistem pengadilan yang independen. Menjamin independensi sistem peradilan untuk memastikan bahwa kasus-kasus korupsi ditangani secara adil dan tanpa tekanan politik. 9. Pemberantasan gratifikasi. Menetapkan aturan yang melarang pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam sektor publik maupun swasta. Kerjasama internasional. Berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk memerangi korupsi lintas batas. 11. Sanksi administratif. Memberlakukan sanksi administratif seperti pemecatan atau penurunan pangkat bagi pejabat yang terbukti terlibat dalam korupsi. Setiap negara mungkin memiliki strategi yang berbeda tergantung pada konteksnya dan implementasi upaya anti korupsi. Memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selanjutnya, hasil yang diharapkan. Pemberantasan korupsi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat. Berikut beberapa hasil yang diharapkan dari upaya pemberantasan korupsi. 1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 3. Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 4. Peningkatan investasi. 5. Memperbaiki sistem hukum. 6. Peningkatan kesejahteraan sosial. 7. Memperkuat demokrasi. 8. Peningkatan citra internasional. 9. Pengentasan kemiskinan. 10. Penguatan etika dan moral. Selanjutnya, meskipun pemberantasan korupsi mempunyai dampak positif yang signifikan, penting untuk dicatat bahwa proses ini memerlukan waktu dan upaya yang berkesinambungan serta mungkin memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada bab 3. Bab 3 itu ada tahap pelaksanaan. Proses pelaksanaan pencegahan korupsi melibatkan sejumlah langkah yang dilakukan dalam kerangka sistem peradilan. Berikut beberapa tahapan proses peradilan yang umum dilakukan oleh para pelaku korupsi. Yang pertama, ada pengumpulan barang bukti.
Penyidikan diawali dengan pengumpulan alat bukti terkait tindak pidana korupsi tersebut. Ini adalah investigasi penegakan hukum. Kedua, penyidikan kasus. Penyidik sedang mendalami bukti-bukti yang ada untuk mengidentifikasi terduga pelaku, jaringan, dan praktik korupsi. 3. Identifikasi tersangka. Jika bukti cukup kuat, tersangka akan diidentifikasikan dan statusnya dikomunikasikan. 4. Pengajuan surat penangkapan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, penyidik dapat mengajukan surat perintah penangkapan kepada pihak berwenang. 5. Jumlah penangkapan. Tersangka ditangkap oleh aparat penegak hukum berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan. 6. Penyidikan pendahuluan. Setelah ditangkap, tersangka menjalani pemeriksaan awal oleh satu atau lebih penyidik untuk menentukan langkah selanjutnya. 7. Penahanan sementara. Tersangka dapat ditahan sementara selama penyidikan dan persidangan. 8. Pertimbangan lebih lanjut, penyidik akan terus dilakukan untuk memperkuat kasus tersebut dan memastikan adanya bukti-bukti yang sah. 9. Membuat surat dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, jaksa akan menyiapkan surat dakwaan untuk diajukan pengadilan. 10. Persidangan. Kasus dibawa ke pengadilan dan persidangan dimulai. Hakim memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak. Putusan. Apabila terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan putusan dan menjatuhkan hukuman sesuai yang berlaku. Banding. Opsional. Tersangka atau jaksa penuntut dapat mengajukan banding atas keputusan pengadilan jika mereka yakin telah terjadi penipuan atau kesalahan hukum. Selanjutnya, tahapan pencegahan tindak korupsi. Meningkatkan audit sistem pemasukan, pengeluaran uang, meningkatkan kualitas sistem audit pemasukan maupun pengeluaran uang, dan menetapkan orang yang amanah dalam bidang tersebut, walaupun sulit apabila di dalam pemerintahan. 15. Membersihkan akar-akar koruptor dari yang terbawah hingga bagian teratas atau pimpinan. Ini mungkin sangat sulit, bukan berarti mustahil, karena koruptor memiliki relasi yang cukup baik serta kondisi mereka cerdik-cerdik. Maka dari itu, kita perlu menangkap pelaku korupsi dari yang terbawah hingga teratas. Selanjutnya, membuat solusi rutin untuk para warga. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun offline, sosialisasi agar tidak tergiur akan tindakan korupsi. Ini dapat membantu, walaupun membantu dalam skala kecil. Seperti sosialisasi masyarakat penting menolak atau suapan, melakukan tindakan korupsi dimanapun berada. Contoh seperti organisasi. Skenario korupsi di kota metropolitan menunjukkan bahwa korupsi terjadi dalam proses perizinan dan pembangunan. Hasil yang diharapkan dari pemberantasan korupsi mencakup kepercayaan masyarakat yang lebih kuat, pelayanan publik yang lebih efisien, pertumbuhan ekonomi, investasi, sistem hukum yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan sosial dan demokrasi yang lebih kuat. Penerapan upaya anti korupsi meliputi pembentukan lembaga anti korupsi, penegakan hukum yang kuat, peningkatan transparansi pendidikan dan pelatihan, perlindungan pelapor, audit dan pemantauan, partisipasi masyarakat dan kerjasama internasional memuat langkah-langkah hasil yang diharapkan mencakup peningkatan kepercayaan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan sistem hukum. Oke, selanjutnya ada proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, meliputi pengumpulan barang bukti, penyidik perkara, penetapan tersangka, penangkapan, penyidikan pendahuluan, penahanan sementara, dan pemeriksaan lebih lanjut, penyusunan surat dakwaan, persidangan, putusan, dan bila perlu pemindanaan disertakan. Pemberantasan korupsi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan negara. Sekian presentasi dari kelompok 14. Terima kasih. Terima kasih.